Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Oh, Ibu dulu Kak. Iya, enggak apa-apa, Gina. Nah, Ibu tuh senang sekali karena Ibu melihatmu di sini. Semoga merasa nyaman di sini, Adik. Iya, Ibu. Nah, jadi apakah posisi dudukmu sudah nyaman, Nak? Jika tidak, perlu disesuaikan. Nyaman. Bagus. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, Ibu ingin mengapresiasi keberanianmu karena datang ke ruangan BK ini. Karena tidak semua orang itu, Nak, berani mencari bantuan dan bercerita tentang apa yang mereka alami. Jadi langkah hari ini sudah menjadi langkah yang sangat luar biasa. Iya, Ibu. Terima kasih. Nah, yang kedua, dalam sesi konseling ini itu ada beberapa asas yang perlu kita sepakati bersama. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, yang artinya semua yang kita bicarakan di sini tidak akan Ibu ceritakan kepada siapapun tanpa izinmu, kecuali jika ada hal yang membahayakan dirimu atau orang lain. Nah, selain itu ada juga asas keterbukaan, di mana yang berarti kalau kita itu bebas berbicara dengan jujur tanpa rasa takut dihakimi. Nah, Ibu di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengar dan membantu menemukan solusi yang terbaik. Iya, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Iya, nah sama-sama. Nah, sesi hari ini itu kita akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Selama sesi ini, Ibu akan mendengarkan ceritamu. Nah, kita akan bersama-sama memahami apa sebenarnya yang sedang kamu alami. Dan kita akan mencari solusi yang paling cocok untuk diri Rita. Jika di tengah sesi nanti kamu merasa tidak nyaman atau ingin jeda sejenak, silakan bilang pada Ibu ya, Nak. Iya, Ibu. Nah, apakah kamu lebih nyaman berbicara bebas atau ingin Ibu bantu dengan pertanyaan-pertanyaan kecil? Kayaknya Ibu lebih nyaman kok berbicara bebas sih. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana Pale perasaan hari ini? Jujur tuh Ibu, kayak sedikit cemas kok Ibu. Iya, itu wajar sekali, Ji. Ibu ingin memastikan bahwa Nak Pina ini merasa nyaman. Jadi apakah ada yang Ibu bisa lakukan untuk lebih ke perasaannya Nak Alpina? Nah, ada Ibu, siap deh untuk bercerita kepada Ibu. Baik, Nak. Jadi apa yang sebenarnya membuat Nak Alpina ini memutuskan untuk datang ke sini? Sebenarnya tuh Ibu selalu Kak merasa nggak percaya diri Ibu, apalagi kalau presentasi ke di depan kelas Ibu, Kak. Kayak merasa aku tuh Ibu kurang pintar kayak dibandingkan teman-temanku Bu. Nggak bagus di public speaking pula Ibu kalau berbicara ke di depan teman-temanku Ibu. Oh begitu. Nah, tapi bisa Nak Alpina ini ceritakan lebih lanjut kapan terakhir sebenarnya kamu merasa seperti ini? Sebenarnya Ibu kemarin Ibu saat itu guruku Bu bertanya Ibu di kelas. Sebenarnya tuh Ibu kita aja jawabannya Ibu, tapi kayak takut salah Ibu, makanya kayak diam-diam Kak Ibu, jadi begitu Bu, ndak konkret kita kan Ibu. Oh, Ibu mengerti. Jadi Nak Alpina ini sebenarnya tahu jawabannya, tapi ada rasa takut yang menghalangi untuk berbicara. Seperti itu, Nak? Iya Ibu, takut Ibu nanti nak ketawa ya temanku Bu. Ya, sebenarnya tuh perasaan seperti itu tuh sangat wajar. Dan banyak juga orang-orang di sekitarnya Nak Alpina sebenarnya juga pernah mengalaminya. Tapi Ibu yakin ada cara untuk mengatasi hal ini bersama-sama. Iya Ibu. Jadi boleh kamu beri nilai skala dari 0 sampai 10 itu tentang rasa ketakutannya Nak Alpina ini? Sebenarnya Ibu 9. Oh, berarti bisa dibilang Nak Alpina ini sangat takut ya, Nak? Iya Ibu, takut sekali kan Ibu. Oke, sekarang Ibu ingin mengajak Nak Alpina ini melakukan sebuah latihan imajinasi. Jadi, begini Nak Alpina, coba bayangkan jika malam ini terjadi sebuah keajaiban saat kamu bangun besok pagi, semua rasa tidak percaya dirimu ini hilang. Jadi apa yang akan berbeda dari dalam hidup Nak Alpina ini? Bayangkan dulu Bu. Mungkin kau Ibu kayak bakalan lebih percaya diri Kak berbicara di depan teman-teman di depan kelas. Oh, sangat luar biasa itu, Nak. Jadi apa tanda pertama yang akan menunjukkan bahwa keajaiban ini sudah terjadi pada Nak Alpina?
Mungkin ibu kalau bertanya ke guruku, ibu bakal angkat tangan kayak Bagus sekali. Jadi apa lagi yang akan berubah? mungkin ibu kalau menjawab ke pertanyaan guruku ibu atau pertanyaan temanku ibu lebih jelas lagi ibu cara aku menjawab ibu, tidak terbata-bata lagi. Bagus sekali nak. Jadi bagaimana ini perasaannya nak Alvina sekarang? Pasti ibu kayak merasa bangga sekali ibu kalau bisa kak lebih percaya diri ibu. Siapa orang yang kira-kira pertama yang akan menyadari perubahan ini? Mungkin tuh ibu besti-besti ke ibu atau guru mungkin ibu karena mungkin kayak lebih kaget ibu kalau mereka lebih aktif ibu kan biasanya pendiam kan ibu. Jadi coba bayangkan ini jika mereka menyadari perubahan ini, bagaimana reaksinya ini besti-besti atau teman-teman kita? Mungkin ibu bakalan lebih mendukung lagi bu untuk kedepannya atau mungkin bakalan kagum ibu dengan perubahan-perubahan itu bu. Nah, apa yang bisa Nak Alvina ini lakukan agar keajaiban ini mulai terwujud dari sekarang? Kira-kira apa? Mungkin ibu bisa kak latihan berbicara di depan kelas ibu biar mau tuh kayak sedikit-sedikit dulu ya bu tapi bakal aku coba ibu supaya bisa kak lebih percaya diri lagi bu. Bagus sekali, tapi selain itu apa satu tindakan kecil yang bisa Nak Alvina ini lakukan? Mungkin tuh ibu kan ada cermin di rumah bisa kak mungkin latihan di depan cermin ibu supaya lebih percaya diri lagi bu menggunakan kayak kalimat-kalimat yang lebih positif lagi. Bagus sekali, itu adalah tindakan yang bagus. Nah, jadi sekarang kita akan membuat langkah-langkah konkret. Nah, jika dalam seminggu ini Nak Alvina ingin mulai membangun rasa percaya dirinya Nak Alvina ini, langkah apa yang sekiranya bisa Nak Alvina ini lakukan pertama kali? Mungkin ibu bisa kak menjawab satu pertanyaan ibu di kelas ibu. Mungkin dalam waktu hari esok ibu atau minggu ini ibu. Bagus. Jadi bagaimana caranya ini agar Nak Alvina ini lebih siap untuk melakukannya? Ya seperti yang aku bilang tadi ibu mungkin bisa kak latihan di depan cermin atau latihan lagi di depan teman-teman ibu supaya lebih percaya diri kali. Nah, bagus sekali. Jadi berbicara di depan cermin itu bisa membantu Nak Alvina ini melihat ekspresi dan postur tubuhnya Nak Alvina sendiri. Selain itu, berbicara dengan teman dekat juga bisa membantu merasa lebih nyaman sebelum berbicara di kelas. Nah, bagaimana jika kita membuat rencana bertahan selama seminggu ini untuk membangun rasa percaya dirinya Nak Alvina? Maksudnya kayak gimana ya? Nah, Ibu To ingin membagi langkah-langkah kecil yang bisa Nak Alvina lakukan setiap hari supaya Nak Alvina ini tidak merasa langsung terjun ke tantangan yang besar. Jadi kita mulai dari yang paling mudah dulu. Nah, ini ada kertas. Jadi nanti To akan membuat sebuah rancangan hidup. Nah, hari pertama itu berbicara sendiri di depan cermin selama 5 sampai 10 menit setiap hari. Nah, hari kedua merekam suara atau videonya Nak Alvina sendiri saat berbicara untuk melihat bagaimana cara berbicaranya Nak Alvina. Nah, hari yang ketiga berbicara di depan satu teman dekat dan meminta feedbacknya atau sarannya teman tak. Nah, yang keempat itu hari keempat menceritakan sesuatu di depan kelompok kecil, misalnya toh kayak ada 2 bestita atau ada 2 teman tak, nah di depannya itu berbicara. Nah, hari kelima itu bisa kita mencoba berbicara dalam diskusi kelompok di kelas. Misalkan toh ada diskusi tadi dalam kelas, bisa kita berbicara di depannya teman tak. Jadi yang ke hari ke-6 itu menjawab satu pertanyaan di kelas. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, meskipun kayak hanya satu kalimat pertanyaannya, bisa kita berlatih untuk berbicara. Hari yang ketujuh melakukan refleksi dan mencatat kemajuan yang sudah Nak Alvina capai. Jadi bagaimana menurutnya Nak Alvina terkait rencana ini? Apakah sudah realistis untuk dijalankan? Sebenarnya ibu bagus sekali ibu, tapi ada satu poin ibu pertanyaan ibu. Di sini kan ibu ada yang hari kenal ibu menjawab satu pertanyaan di kelas meskipun hanya satu kalimat ibu yang dibilang tadi tuh ibu. Iya. Tapi masalahnya ibu sekarang itu bu sekolah sampai hari Jumat ibu otomatis 5 hari ibu. Oh, berarti kita gabungin saja antara hari ke-6 dan hari ke-7.
Jadi kan itu hari ketujuh ceritanya sisa dicatat ki apa kemajuan tak. Jadi kalau hari Jumat nih, kalau misalkan ada yang bertanya teman-teman tak ini bisa maki untuk jawab dulu. Dan nanti hari Sabtu kita catat nih kemajuan seperti apa. Oh iya, oke. Jadi hari ketujuh itu Bu, dicatat nih saja Ibu, apa-apa saja kemajuan itu Bu. Iya betul sekali. Oke Bu. Nah tapi tambahkan juga afirmasi harian seperti kayak selalu dibilang pada diri kita sendiri, saya mampu berbicara dengan percaya diri. Seperti itu. Iya Bu. Bisa jadi coba nih. Baik Bu. Nah, dan di akhir minggu, Alpina ini bisa mencoba menjawab satu pertanyaan dari guru di kelas. Misalkan minggu ke depannya bisa hari Senin itu bisa mencoba untuk menjawab pertanyaannya dari guru tersebut. Iya Ibu, bakalan usahakan Bu. Nah, Ibu yakin pasti Alpina ini bisa. Nah, jika suatu saat nanti Alpina ini merasa ragu dan ingin kembali ke tujuan yang kita bahas tadi, bagaimana hidupmu akan berubah jika keajaiban terjadi. Percaya diri bisa dibangun dengan langkah kecil dan yang terpenting adalah kamu mau mencobanya. Jadi mau jadi mencoba nak? Iya Bu, akan kucoba. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas banyak hal dari sesi ini. Mau kabar tanya sama Na Alpina, apa yang paling berkesan baginya Na Alpina? Kadang Ibu ku sadari bahwa kayak bisa kah berubah Ibu, dan kayak kurasa Ibu rasa takut itu Bu bisa atasi sedikit demi sedikit Bu. Nah, betul sekali, luar biasa sekali ini pemahamannya Na Alpina. Jadi untuk memastikan Na Alpina ini benar-benar bisa menjalankan langkah-langkah yang sudah kita buat, Ibu ingin Na Alpina membuat komitmen tertulis. Ibu akan memberikan kertas dan bisa menuliskan rencana langkah-langkahmu, dan 1 minggu ke depan dengan begitu kamu akan punya pengingat yang bisa Na Alpina ini baca setiap hari. Jadi nanti Ibu kasih kertasnya di. Iya Ibu. Oke. Jadi silakan tulis ki langkah-langkah tak. Enggak Bu, aku tulis dulu Bu. Oke. Sudah Ibu. Bagus sekali. Sekarang jadi bagaimana ini jika kita membuat perjanjian kecil? Ibu ingin Alpina ini memilih satu orang yang bisa mendukung Alpina dalam menjalankan rencana tersebut, entah itu sahabat, keluarga, atau guru. Mungkin Ibu bisa Kak bicara sama teman sahabat. Hebat sekali. Jadi coba sampaikan ke sahabat kita tentang apa yang Alpina ingin capai. Jadi dengan begitu Alpina ini akan merasa bahwa ada seseorang yang bisa mendukung dan mengingatkan Alpina. Iya Ibu, bakalan aku coba setelah besok mungkin Ibu bakalan aku coba. Jadi yang terakhir, bagaimana ini perasaannya Alpina setelah sesi ini? Kayak merasa kayak Ibu lebih bersemangat Ibu, kayak ada nih langkah-langkah Ibu untuk tingkatkan lagi kepercayaan diriku Ibu. Nah, Ibu sangat bangga sekali dengan keberaniannya Alpina hari ini. Karena setiap perubahan dimulai dengan langkah kecil. Dan kamu sudah memulai perjalanan ini dengan baik. Jadi, Ibu sangat ucapkan terima kasih karena kamu sudah berhasil untuk melangkah ke yang selanjutnya. Jadi, buat juga satu benda kecil seperti kayak gelang untuk mengingatkan tentang kekuatanmu. Suka dipakai gelang nak? Sebenarnya Ibu enggak suka Ibu, tapi bakalan aku coba. Oke, baik. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi bagaimana perkembangannya Alpina. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, Nak. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu sudah membantu saya Ibu selama sesi konseling, sudah mendengarkan ceritaku Ibu dan memberikan saya saran Ibu. Oke, Nak. Ya, silakan kembali ke kelas, Nak. Iya Bu, saya pamit dulu.